Keluarga besar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Banyuwangi menggelar acara halal bihalal bersama tokoh daerah Kabupaten Banyuwangi pada Rabu 16 April 2025. Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antar wartawan televisi dan berbagai elemen masyarakat. Pemirsa, berlokasi di kantor sekretariat IJTI Banyuwangi yang berada di lantai 3 Istana Gandrung, acara halal bihalal dihadiri lengkap oleh jajaran IJTI mulai dari pembina, pengurus, hingga anggota. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, selaku pembina utama IJTI Banyuwangi. Turut hadir juga pimpinan DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto, serta Presiden Persewangi Handoko. Selain itu, sejumlah jurnalis sahabat dari kalangan aktivis mahasiswa HMI juga ikut meramaikan suasana kebersamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas antar wartawan televisi dalam naungan IJTI Banyuwangi. Momen halal bihalal ini juga diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat antara jurnalis dengan para pemimpin daerah dan generasi muda, khususnya mahasiswa. Ketua IJTI Banyuwangi Samsul Arifin mengatakan bahwa meskipun diselenggarakan secara sederhana, acara ini memiliki makna mendalam sebagai penguat tali persaudaraan antar anggota. Ia mengapresiasi kekompakan para anggota serta mendorong mereka untuk tetap menjaga semangat berorganisasi. Syamsul juga berpesan agar para jurnalis selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan memegang teguh kode etik jurnalistik dalam setiap liputan. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan berharap dukungan terhadap eksistensi jurnalis televisi tetap terjaga di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan media sosial. Sementara itu, pembina utama IJTI Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, mengapresiasi terselenggaranya acara yang penuh kebersamaan ini. Ia berharap insan pers khususnya yang tergabung dalam IJTI terus berkembang dan memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi anggota maupun masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan berbagai capaian IJTI Banyuwangi yang selama ini telah memberikan kontribusi positif di bidang jurnalistik dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, acara ini menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan dan kekompakan menjadi pondasi utama bagi IJTI dalam menjalankan perannya sebagai organisasi jurnalis televisi di Banyuwangi. Tetapi yang lebih penting adalah yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman IJTI khususnya yang sampai hari ini masih terus bahu-membahu mendukung, bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Polresta Banyuwangi dalam rangka mengelola situasi Kamtibmas. Kenapa saya katakan demikian? Karena situasi Kamtibmas sejatinya tergantung bagaimana seliwuran-seliwuran berita-berita yang rekan-rekan sampaikan di publik. Prinsipnya adalah sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sampai hari ini kita masih konsisten ya, komitmen memberikan puding pemberitaan kepada masyarakat itu berimbang. Sebagai penutup, seluruh peserta yang hadir larut dalam suasana kebersamaan melalui makan bersama nasi tumpeng. Hidangan ini dinikmati bersama-sama sebagai simbol syukur dan kekeluargaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, program ketahanan pangan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banyuwangi terus menunjukkan hasil positif. Kali ini Lapas berhasil memanen terong welut dan ikan lele dari area pertanian dan perikanan yang dikelola di sekitar Brangang. Panen kali ini mencatat hasil yang cukup menggembirakan, sekitar 10 kg terong welut dan 25 kg ikan lele.
Terong welut sendiri merupakan varietas terong ungu khas Banyuwangi, berukuran kecil memanjang dengan cita rasa manis yang khas. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari program pembinaan intensif yang melibatkan warga binaan di bidang pertanian dan perikanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa hasil panen akan dijual ke rekanan penyedia bahan makanan, lalu didistribusikan kembali ke lapas bersama bahan makanan lainnya. Hal ini adalah bentuk langkah mandiri lapas dalam mencukupi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Mukafi menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden serta 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia berharap inisiatif ini dapat terus berkembang, tidak hanya mendukung kemandirian pangan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi warga binaan dan masyarakat luas. Dengan semangat keberlanjutan, Lapas Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan potensi yang ada agar lapas menjadi lingkungan yang produktif dan bermanfaat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peralatan listrik dan jaringan berkualitas, keberadaan toko yang terpercaya dan lengkap menjadi sangat penting. Salah satu toko yang menjawab kebutuhan tersebut adalah Toko Minggar di Banyuwangi, yang dikenal sebagai pusat alat listrik dan jaringan dengan kualitas terbaik dan harga bersahabat. Pemirsa, mencari alat listrik berkualitas kini tidak perlu bingung lagi. Di Banyuwangi terdapat distributor resmi yang menyediakan berbagai kebutuhan instalasi listrik, baik untuk rumah tangga, industri maupun sektor komersial. Salah satu pilihan terbaik adalah Toko Minggar. Alat listrik merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Kualitasnya harus menjadi prioritas utama untuk menjamin keamanan, kinerja yang optimal, serta ketahanan jangka panjang. Oleh karena itu, memilih toko yang terpercaya adalah langkah awal yang tepat. Toko Minggar berlokasi di Jalan Raya Komis, Dusun Kerajaan Baru, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berdiri sejak 7 tahun lalu, toko ini telah menunjukkan daya saing yang kuat serta menawarkan produk-produk bermutu tinggi. Toko ini menyediakan berbagai kebutuhan kelistrikan, seperti peralatan jaringan TV kabel, peralatan wifi, peralatan listrik, hingga alat tulis. Kelengkapan stok dan harga yang terjangkau menjadikan Toko Minggar salah satu tujuan utama masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan alat listrik dan jaringan. Tak heran, toko ini selalu ramai dikunjungi pelanggan yang mencari barang berkualitas dengan harga bersahabat. Toko Minggar ini menyediakan peralatan jaringan internet, peralatan TV kabel, juga alat tulis kantor, dan juga alat listrik. Usaha ini dimulai sejak kalau awal itu 7 tahun yang lalu. Cuman di sini masih belum ada toko, dan untuk toko sendiri baru 1 tahunan kurang lebih. Untuk di sini kita berbagai macam alat wifi, TV kabel, alat tulis kantor juga ada. Kami juga bisa menyediakan berbagai macam kabel mulai dari 1 core, 2 core, 4, 6, 8 hingga 96 core by request. Juga kami menyediakan OLT, mikrotik dan alat jaringan lainnya. Lokasinya ada di Jalan Raya Komis, Wonosobo, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dalam semangat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi pemerintahan desa, seluruh kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang digelar di New Hotel Surya Jajak, Kecamatan Gambiran, Rabu pagi. Acara yang turut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi ini
menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun daerah secara kolaboratif. Pemirsa, mengusung tema tingkatkan persatuan dan kebersamaan antar kepala desa, para kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi mengikuti kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan di New Hotel Surya Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 16 April 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi atau ASKAP, yakni Budi Harto, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Banyuwangi, Andrik Triwaluyo. Acara yang digelar dengan penuh kehangatan ini diawali dengan santunan kepada anak yatim piatu. Dibuka penampilan tarian gandrung oleh Sanggar Gandrung Arum, serta dilanjutkan dengan sambutan dan ditutup dengan halal bihalal. Dalam sambutannya, Ketua ASKAP Banyuwangi Budi Harto didampingi Ketua APDESI Banyuwangi Andrik Triwaluyo secara kompak menyampaikan apresiasi atas kehadiran pimpinan daerah, seraya menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar kepala desa guna membangun Banyuwangi yang lebih maju. Keduanya juga menekankan urgensi peningkatan sinergi antara program desa dan kabupaten agar tercipta keselarasan dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan. Yang jelas, agenda halal bihalal ini adalah kegiatan yang sangat sakral buat kepala desa, karena bulan-bulan kemarin atau tahun kemarin di antara kita itu ada keretakan, tetapi hari ini kita kompak bersatu merajut kembali yang jelas terkait dengan andaikan ada yang ingin kebijakan itu yang sekiranya memang melibatkan pemerintah desa atau kepala desa, kami memohon atas nama kepala desa seluruh kabupaten agar dilibatkan dalam hal kebijakan-kebijakan yang sekiranya menyangkut pemerintah desa. Terus betul. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program antara berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari desa hingga pusat, demi tercapainya tujuan bersama. Bupati Ipuk juga meminta agar Kades terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah agar semua program dan kebijakan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah. Ipuk juga berharap agar Kades untuk berbagai program pemerintah pusat yang berjalan di daerah seperti makan bergizi gratis atau MBG, program ketahanan pangan, dan lainnya. Ucapan terima kasih kepada para Kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing, baik di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ipuk mengajak para kepala desa untuk memperkuat upaya dalam memajukan desa. Kolaborasi. Tidak bisa kita saling menganggap bahwa kita yang terbaik. Setiap manusia pasti punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Maka mari kita bergandengan tangan untuk kebaikan Banyuwangi, untuk kebaikan desa-desa yang ada di Banyuwangi. Saya sangat setuju, Pak Andrik ya, Pak Andrik, Pak Budi, saya sangat setuju. Silakan nanti diaturlah sama kepala desa sendiri. Nanti Pak Asisten tolong membantu para kepala desa ini dikomunikasikan dengan pusat, dengan provinsi juga ya. Jadi Bapak Ibu Kades, saya sangat mengapresiasi, sangat menghormati posisi kepala desa
jabatan kepala desa sebagai mitra dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dan kepala desa pun punya peran dalam menjaga harmonisasi di wilayah, baik itu dari segi sosialnya, baik itu dari segi budayanya, baik itu dari ekonominya. Kepala desa punya peran di sini. Kegiatan halal bihalal berlangsung dengan hangat dan penuh keakraban. Acara ditutup dengan bersalaman antara seluruh kepala desa yang hadir dengan bupati, wakil bupati, para pemimpin SKPD, serta pejabat lainnya sebagai simbol penguatan tali silaturahim dan kebersamaan dalam membangun Banyuwangi ke depan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan atau HBP ke-61, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan 61 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Giri pada Senin 14 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Giri ini turut dihadiri oleh Camat Giri, Joko Kuncoro, sebagai bentuk sinergi antara instansi pemasyarakatan dan pemerintah daerah. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi menjelaskan bahwa pembagian sembako ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HBP sekaligus implementasi dari komitmen terhadap 13 program akselerasi Kementerian Hukum dan HAM khususnya di bidang pemasyarakatan. Ia mengangkat semangat pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana ditekankan oleh Dirjen Pemasyarakatan. Hal ini adalah bentuk kepeduliannya terhadap warga sekitar. Mukafi juga menambahkan bahwa bantuan ini merupakan hasil kontribusi dari para pegawai serta dukungan Corporate Social Responsibility atau CSR, mitra kerja Lapas Banyuwangi. Kegiatan serupa juga rutin dilakukan di luar momen HBP, menyasar warga sekitar maupun keluarga warga binaan yang membutuhkan. Camat Giri menyambut baik inisiatif tersebut, serta menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Lapas Banyuwangi. Ia berharap kegiatan sosial seperti ini bisa terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bantuan ini sangat berarti bagi warganya. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa terus menjadi jembatan kebaikan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui aksi tersebut, Lapas Banyuwangi berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat dan menunjukkan bahwa institusi pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kegiatan bansos ini rutin kami lakukan di setiap bulan. Pada bulan ini kebetulan Lapas Banyuwangi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-61. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bansos ini adalah arahan perintah dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan bansos bagi seluruh UPT rutan lapas seluruh Indonesia, yang mana salah satunya di Lapas Banyuwangi. Mudah-mudahan kegiatan ini
bisa terus kami lakukan, kami bisa terus berbagi kepada masyarakat Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banyuwangi Muhammad Mukafi secara resmi membuka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan HBP ke-61 tahun 2025 pada Senin 14 April 2025. Pembukaan ditandai dengan pelaksanaan apel yang digelar di lapangan tenis Blok Timur Lapas Banyuwangi. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta sejumlah perwakilan warga binaan pemasyarakatan. Dalam apel turut dibacakan janji wasit dan janji atlet sebagai komitmen menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap perlombaan. Porseni akan menampilkan berbagai cabang olahraga dan seni, antara lain bulu tangkis, bola voli, tenis meja hingga lomba karaoke. Dalam sambutannya, Kalapas Banyuwangi Muhammad Mukafi menekankan bahwa Porseni tidak semata-mata menjadi ajang kompetisi, melainkan juga sebagai wadah untuk mempererat kebersamaan antar warga binaan serta menciptakan suasana positif selama menjalani masa pidana. Porseni ini merupakan sarana untuk memperkuat tali persaudaraan dan memperkuat jiwa kebersamaan di lingkungan lapas. Mukafi juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengedepankan sportivitas dan nilai kekeluargaan dalam setiap pertandingan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi bentuk rekreasi yang menyenangkan, serta berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental warga binaan. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang, diharapkan proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal. Porseni dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Lapas Banyuwangi berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan pembinaan yang edukatif dan rekreatif sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial warga binaan. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini kami di Lapas Banyuwangi mengadakan kegiatan pembukaan Pekan Olahraga dan Kesenian dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 tahun 2025. Nanti mulai hari ini ke depan akan ada beberapa pertandingan seperti bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan lomba karaoke. Serta nanti di dalam bidang keagamaan ada lomba azan. Kegiatan-kegiatan itu akan kami rangkai agar dapat diikuti oleh seluruh warga binaan dan seluruh petugas yang ada di Lapas Banyuwangi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Nanti pada hari H tanggal 27 April 2025 kami akan mengadakan dan memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Terima kasih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, PT Umroh Tuna Berkah Wisata menggelar halal bihalal dan temu kangen bersama alumni Jamaah Umroh se-Kabupaten Banyuwangi pada pagi Sabtu 19 April 2025 bertempat di Pondok Pesantren Darussolah, Dusun Kerajaan, Desa Gumireh, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gelaran halal bihalal dan temu kangen tersebut dihadiri para jamaah
yang pernah melaksanakan ibadah umroh bersama PT Umroh Tuna Berkah Wisata. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan serta rasa syukur yang masih terjalin erat antar alumni jamaah umroh, halal bihalal dan temu kangen ini juga menjadi bukti bahwa perjalanan ibadah tidak hanya berhenti di tanah suci, tetapi berlanjut dalam bentuk silaturahim dan kebersamaan. Selain menjadi ajang silaturahim dan mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama alumni jamaah umroh, halal bihalal ini juga untuk mengenang momen-momen spiritual selama perjalanan ibadah di Tanah Suci. Penasehat PT Umroh Tuna Berkah Wisata Kiai Haji Mahrus Ali menyampaikan, tujuan diselenggarakannya halal bihalal ini adalah untuk mempunyai rasa ta'aruf kenal mengenal, saling tolong menolong, saling memaafkan. Lewat halal bihalal ini, ia pun berharap kepuasan jamaah adalah tujuan dari PT Umroh Tuna Berkah Wisata yang nantinya bisa diterima di hati masyarakat, khususnya warga Banyuwangi. Tidak hanya mengenang, halal bihalal dan temu kangen ini juga menjadi ajang berbagi rencana dan semangat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh di masa mendatang. Yang di kantor PT Umroh Tuna, khususnya para leader itu pengen tahu siapa saja sih yang pernah umroh dengan PT Umroh Tuna Berkah Wisata. Ini hanya Banyuwangi dan banyak yang nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah saya lihat yang hadir 200 lebih. Suatu penghargaan dari panjenengan yang diberikan kepada saya, berarti jenengan alhamdulillah kerso lan purun hadir dan tetap guyup ten acara Umroh Tuna Berkah Wisata. Kedua kalinya saya mewakili PT Umroh Tuna Berkah Wisata beserta teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada suguh kukuh lan lungguh ingkang boten pas temanipun panjenengan. Mangane cuma lauk ngeten, mangane cuma lauk iwak, cuma ono es teh lan kopi lan tempate ten mriki ngapunten ingkang. Yang ketiga kalinya saya selalu minta doa kepada panjenengan, semoga PT Umroh Tuna Berkah Wisata ini tetap konsisten, tetap istiqomah, tetap amanah menjaga kepercayaan dari semua jamaah PT Umroh Tuna Berkah Wisata. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah puasa kemarin insya Allah puasa tanggal 3 kalau nggak tanggal 4 masuk dalam WA saya, yaitu izin resmi PPIU penyelenggara ibadah umroh yang dikeluarkan oleh Kemenak Pusat turun
sehingga Umroh Tuna ini adalah PT yang diakui resmi oleh kemarin banyak yang tanya, dikit cuma Kemenkumham ini cuma surat-surat ini saja, mana PPU-nya? Karena PPU itu bisa keluar apabila track recordnya atau raportnya PT itu baik, dilihat oleh Kemenak, dilihat oleh pusat. Kalau memang track recordnya ataupun nilainya itu baik dalam memberikan pelayanan, dalam memberangkatkan jamaah, maka izin dari Kemenak akan turun, dan itu minimal 1,5 tahun setelah PT dikeluarkan, izin PT dikeluarkan. Alhamdulillah PPU sampun keluar, losanjang terencana 1 tahun ke depan, maka izin PIHK harus kita punya. Kenapa? Karena haji plus yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa kita berangkatkan dengan nyaman apabila izin PIHK-nya kita 1 tahun keluar. Saya minta doa kepada panjenengan, semoga tetap istiqomah, semoga tetap diberi kesehatan dan amanah karena membawa uang jamaah. Tapi alhamdulillah kita nggak punya jamaah yang nganggur. Pokoknya ada jamaah datang mau berangkat kesuwen hari ini nggak ada, nanti mau berangkat tahun yang akan datang. Pokoknya daftar langsung milih tanggal dan bulan berangkat, milih tanggal bulan berangkat. Alhamdulillah kita setiap bulan sudah ada 3-4 grup setiap keberangkatan. Matur nuwun, kalau sampai akan panjenengan sampun mempercayakan ibadah umroh panjenengan ten PT Umroh Tuna Berkah Wisata hanya usia 1,5 tahun. Alhamdulillah sampun dikertos langsung sampun ingkang seneng, kakak ingkang seneng ingkang mlebeten Umroh Tuna. Rugi 2 tahun, 3 tahun terus PT Umroh Tuna tetap bisa melayani panjenengan terus sampai akan tonggo-tonggo niki, sampai akan terdulur-dulur niki. Pengen umroh ten PT Umroh Tuna bisa, Umroh Tuna. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki 2 tahun Umroh Tuna itu pun melayu leler atau dinding. Ono toko Kendal, ono toko Semarang, ono toko Probolinggo, beda saya datang dari beda besar. Negara dari Jumber ya, Jumber rumah ya, Jumber Timur, Garaan, oh semua kontaknya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang kami hormati, dari usia 2 tahun kulo ikut
ikut umroh tunai. Berangkat sudah 2 kali. Ternyata dari beberapa PT yang saya ikuti, umroh tunai ini mungkin saya yang ke-7. Mulai dari Amanah Tour, Oranye Tour, Sudirman Tour, sampai ke Azam Tour, sampai ikut Kubaijun Tour. Terakhir di umroh tunai, ternyata di situ tuh semua itu bervariasi. Ada yang begini, ada setelah kulo rasakan kan alhamdulillah koyokipun koyok rasa-rasa beda tapi dia masalah nopo umroh tunai ini. Umroh tunai ini akan bersemboyan kepuasan para jamaah. Itu adalah tujuan dari umroh tunai. Ikhlas bagi Anda, halal bagi kami, dijamin tidak sampai kelaparan. Ini mulanya penting, halal bihalal itu penting. Mungkin ya, mulanya ini boleh tiada sedapu, dapat tiada kalau punya kaulian, tapi sahaja ini terlalu nasihat sokor. Dapat tiada kalau punya kaulian, tapi sahaja ini terlalu nasihat sokor. Sebagai tanda syukur umroh tunai, setiap kita mengadakan umroh selama 1 tahun, insya Allah berkat doa ning kula kali panjenengan, muga-muga niki bisa istiqomah Gus. Muga-muga istiqomah. Doane nggih, muga-muga Bapak Direktur paring ono sehat, paring ono amanah, paring ono tegelipun kuat. Untuk apa? Memberikan sajian yang terbaik kepada masyarakat atau pada jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah kita itu melaksanakan umroh kakadosnya tadi, butuh-butuhnya tadi, sedikit diambil hikmah halal. Nopo? Kula ajeng nyokani tip rahasia tengdiko setelah nyampe ke Mekah, kersane kula kalian dijual ini diangkat terus derajat yang Gusti Allah. Kurang apa betul Bu? Tolong niki dicerna tenggene nanti ya. Siji kula kali kula kados umroh menten iki wis Mekah Madinah kudu duwe sifat hilmi. Hilmi niku artine sabar. Ojo muringan, ya nggih. Kadung paribasa wis teko Mekah, ojo gampang Rasulullah. Mulane sekoyane umroh niku orang ke Mekah bukan orang yang banyak duit, boten yang kata picisih, tapi orang yang mau mendaftarkan diri bisa sampai ke Mekah. Jadi datang pertama di kota Mekah untuk melakukan tawaf umroh, 7 keliling di muka Ka'bah. Ingat keluarga yang ada di rumah, saya tahanul perintah Rasul yang paling afdal berjumhur bulan potongan umroh kan dibatalkan mau digundul seger-seger ya menentuin. Jadi mari umroh kula tinggal ini kok, masya Allah kan glowing. Oke, apa karena diundang ini glowing kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Kami keluarga besar dari PT Umrotuna Berkah-Wisata. Ini kami bersama PT Umrotuna ini melaksanakan dan mengadakan umroh ibadah pelayan terhadap masyarakat. Ini tujuannya satu. Jadi kepuasan masyarakat, kepuasan jamaah, ini adalah tujuan kami. Ikhlas bagi jamaah, halal bagi kami. Maka sengaja pada hari ini PT Umrotuna Berkah-Wisata mengadakan halal bihalal. Yang tujuannya apa? Untuk mempunyai rasa ta'aruf. Setelah kenal mengenal, tafahum. Faham dengan situasi dan keadaan. Ta'awun. Semuanya saling tolong menolong. Ta'afuf, saling memaafkan. Tabasyum, insya Allah kita akan senang, kita akan senyum karena kita sudah berkumpul di bawah naungan bendera PT Umrotuna Berkah-Wisata. Harapan kami Umrotuna ini bisa dicerna dan bisa diterima di hati masyarakat, khususnya Banyuwangi, umumnya se-Indonesia. Insya Allah kami akan menyajikan layanan-layanan terbaik. Ini adalah para korcap-korcap dari Kabupaten Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso menginginkan agar supaya Umrotuna tetap di hati masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.